A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita berkeinginan untuk mempelajari umumnya kitab-kitab tasawuf, maka ada beberapa faktor yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, janganlah berburuk sangka, su'udzon, karena dengan modal buruk sangka bagaimanapun juga akan tetap memberikan nilai buruk. Meskipun ada kata-kata yang baik dalam suatu kitab tasawuf, namun bisa saja akhirnya diulas dengan kata-kata yang menimbulkan kesan-kesan negatif terhadap ilmu ini. Yang kedua, menerima dan mengakui bahwa ilmu tasawuf adalah salah satu cabang keilmuan di dalam ajaran Islam. Untuk apa kita mempelajarinya kalau di hati sendiri sudah menolak kehadiran ilmu tasawuf? Fakta sejarah yang tidak mungkin ditolak bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu yang sudah berkembang dan hidup ribuan tahun. Selama itu pula lah ilmu ini mengalami tantangan, namun dia tetap hidup dan berkembang di seluruh dunia Islam. Yang ketiga, tetaplah berpegang kepada hukum syara atau syariat. Apabila ada ajaran yang mengatakan bahwa ajaran itu adalah ajaran tasawuf yang asli dan sejati, tetapi meninggalkan hukum syara dan syariat, maka jelaslah ajaran itu adalah ajaran yang sesat. Yang keempat, rajinlah melakukan latihan-latihan. Masalah tasawuf adalah masalah kejiwaan. Seakan-akan kita berjanji dengan diri, maka mulailah kita mempelajari ini, yang insya Allah akan sampai kepada tujuan yang dikehendaki. Ada beberapa perbedaan prinsip antara kaum Jabariyah dengan Ahlul Kasyaf. Yang pertama adalah maksiat dan taat, kufur atau mukmin, kedua-duanya daripada Allah. Kaum Jabariyah, maksiat dan taat pada dasarnya adalah sama menurut mereka. Karena kehendak Allah, si hamba tidak dipersalahkan atas maksiatnya. Apabila dia beriktikad bahwa maksiat itu perbuatan Allah sendiri, maka itulah kaum Jabariyah termasuk kaum yang tersesat. Kaum Ahlul Kasyaf, maksiat dan taat, kufur dan mukmin, kedua-duanya daripada Allah, kehendak Allah, sebagaimana firman Allah, yudullu mayyasha wa yahdi mayyasha. Ia sesatkan siapa yang dikehendakinya dan diberinya petunjuk orang yang dikehendakinya. Rugi siapa yang disesatkannya dan beruntung siapa yang diberinya petunjuk pada iman dan taat. Dan misalnya yang kedua tentang usaha dan ikhtiar hamba. Kaum Jabariyah berpandangan usaha ikhtiar hamba tidak ada dan dianggapnya menentang kehendak Tuhan. Apabila hendak bermaksiat maka maksiatlah, apabila hendak taat maka taatlah. Kelakuan dan sikap demikian adalah Tuhan sendiri menurut pendapat kaum Jabariyah. Kemudian menurut pendapat Ahlul Kasyaf, usaha dan ikhtiar hamba memang pada arti hakiki tidak ada fana, namun pada kenyataannya usaha ikhtiar itu sendiri adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk si hamba sejalan dengan takdir ilahi terhadap hamba tersebut. Si hamba diciptakan Allah pada zatiyahnya, aslinya memerlukan kepada usaha ikhtiar. Sebagaimana perlunya manusia kepada makan dan minum, begitu pula secara aslinya penciptaan manusia ini perlu kepada kebenaran dan tidak mau kepada kesalahan, kejelekan atau keburukan. Tiap-tiap maksiat atau kufur itu nyata
salahnya, dan tiap-tiap taat atau iman itu nyata benarnya. Untuk inilah perlunya usaha ikhtiar menuju kebenaran sesuai dengan keaslian penciptaan manusia. Kemudian yang ketiga, perbuatan hamba adalah kenyataan perbuatan Tuhan. Istilah ini sama-sama menjadi pegangan Jabariyah dan Ahlu Kasab, tetapi keduanya memberi tafsiran yang berbeda. Kaum Jabariyah menafsirkan nyatanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala sama dengan perbuatan hamba, atau perbuatan hamba sama dengan perbuatan Allah. Adapun penafsiran Ahlul Kasab, arti kenyataan itu ialah nyata perbuatan Allah pada hamba. Jadi si hamba adalah majhar, tempat nyatanya. Misalnya si hamba sedang duduk, duduk adalah suatu perbuatan dalam arti hakikat, di mana hamba sebagai mazhar, objek, maka kata-kata itu harus diartikan Allah mendudukan si hamba. Lalu jelas nyata perbuatan Allah mendudukan, bukanlah berarti Allah duduk sebagai yang ditafsirkan oleh kaum Jabariyah. Arti dan makna hakikat seluruhnya pembicaraan dalam suatu kitab tasawuf menyangkut masalah hakikat. Arti menurut bahasa ialah kebenaran. Berhubung pembicaraan di dalamnya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dapatlah diartikan kebenaran dari segala kebenaran atau hakikatul haqaiq. Pada makna dan tujuan pembicaraan adalah membahas tentang kebenaran asal, inti atau dasar dari segala sesuatu dan segala persoalan. Salah sekali bila ada yang mengira bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu yang membahas hakikat wujud Allah, kun hizatnya, keadaan bentuk dan rupa zat Allah. Wujudnya adalah mustahil untuk dibicarakan dan dicari karena sudah ada kepastian laisa kamislihi syai'un, tidak ada seumpamanya. Misalnya untuk mengatakan bahwa wujud zat Allah itu berupa cahaya yang putih dan sebagainya, maka kata-kata yang demikian jelas merupakan kata-kata yang syirik. Na'udzubillahi min zalik. Demikianlah, mudah-mudahan sebagian ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.